Pananang jadi Pananang. Kameramen Bang. Rancu. Apa? Rancu. Ya lanjut. Salvi tawain mulu sih ya. Assalamualaikum Bincang Mania. Jumpa lagi dengan saya Cang Agus. Kali ini kita kedatangan Bu Anik Juniastuti, Kasubag Perencanaan dan Keuangan. Bu Anik, apa kabar? Baik, Pak. Alhamdulillah. Sehat ya Bang Anik ya? Alhamdulillah. Bu Anik ngomong-ngomong, sekolahnya dari penerimaannya dari dari sarjana apa dari STAN, Bu? Saya dari D3 STAN. D3 STAN. Ya, jadi masuk STAN itu tahun 95. Kemudian lulus tahun 98. 98 Ya. lulus ya. Nah, itu Canggus kalau mau tahu, dulu kan mahasiswa STAN itu kalau tingkat 2 itu sudah statusnya sudah CPNS ya. Iya. Sudah dapat rapel gaji ya. Iya dapat. Saya angkatan pertama yang enggak dapat. Nggak jadi CPNS. Jadi saya murni mahasiswa sampai lulus. Baru setelah itu proses. Ada uang sakunya ya Bu? Nggak ada, saya nggak dapet. Bu Ani nggak dapet? Enggak. Baru proses masuk kerja. Ya pakai ngelamar segala macam sama itu. Tapi murni kuliah nggak sebagai CPNS. Berarti tetap pas mau masuknya suruh ngelamar lagi? Iya. Nggak langsung, nggak otomatis gitu ya? Enggak. Bu Ani, ya. Waktu pas lulus dari STAN itu kan tahun 98 ya? Betul. Itu lagi rame-ramenya demo tuh Bu? Iya benar. Reformasi ya? Nah itu Bu Ani di mana itu? Itu saya di Punawarman. Oh udah di Punawarman tuh? Iya, udah di Punawarman. Waktu itu saya inget ya, kan pada tutup semua ya. Iya. Toko-toko tutup gitu kan. Jalanan juga sepi gitu kan. Orang pada gak berani keluar rumah kan. Pada diblokirin semua ya Bu? Iya. Nah saya kan anak kos waktu itu. Saya juga bingung mau cari makan di mana. Ya untungnya sih Indomie ada di kosan. Iya ada stoknya Bu ya? Ada. Itu sampai berapa hari ya? Itu kita juga nggak ke kantor kayaknya ya. Gitu. Berarti saya dulu lagi udah di Setban juga tuh Bu 98. Sama dong berarti. Ya belum kenal kali ya Pak ya kita ya. Belum kenalan. Saya masih pegawai baru berarti kan. Saya juga masih baru juga, ngumpet mulu di belakang. Oh gitu. Kalau ngumpet nggak di depan ya? Enggak di belakang. Terus Bu Ani pas baru masuk ke BPPK itu dulu mah BPLK ya Bu ya? Iya BPLK. Itu di mana Bu? Di bidang apa? Pusdiklat Pegawai. Pusdiklat Pegawai. Iya, dulu namanya Pusdiklat Pegawai. Ya. Kalau sekarang kan jadi Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia ya. Oh iya benar Bu. Iya. Nah dulu saya awal-awal pertama kali di Pusdiklat Pegawai itu suruh kerjaan saya pertama itu ngetik modul. Ngetik modul ya? Iya. Jadi kan Widya Iswara bikin modul ya. Nah saya tukang ketiknya. Iya. Nah dulu masih pakai mesin ketik lagi Bu ya? Masih pakai mesin ketik. Iya. Habis dari Pusdiklat Pegawai kemana tuh pindah Bu? Tahun berapa ya? Dari Pusdiklat Pegawai saya pindah ke Balai Diklat Cimahi. Oh pindah Cimahi. Iya tahun 2008 akhir. 2008 Cimahi. Ya, tapi sebelumnya saya ini dulu D4 dulu, Cang. Oh sekolah lagi? Iya, di Pusdiklat Pegawai itu 2 tahun, terus D4. Kembali lagi ke Pusdiklat Pegawai lagi ternyata. Balik lagi ke situ ya? Iya. Nah, baru 2008 akhir saya ke Balai Diklat Keuangan Cimahi. Gitu. Itu sampai tahun berapa tuh Bu? Di Balai Diklat Cimahi? Iya. 6 bulan di sana. 6 bulan doang? Iya. Nyobain Cimahi, nyobain balai. Desember saya lapor itu
akhir Desember, ternyata bulan Juni saya dimutasi ke Pusdiklat AP tahun 2009. 2009 Pusdiklat AP. Iya. Bu, ngomong-ngomong itu boleh minta apa emang udah dari sononya, dari SK-nya? Emang boleh ya minta ya? Boleh minta sama kata si Bray boleh. Ya mintanya sama yang Maha Kuasa aja Oh sih. iya betul. Berarti minta juga Bu ya? Mintanya ke yang Maha Kuasa, tapi ya alhamdulillah dikasih cepet ya. Dikabulkan ya Bu. Iya. Karena kan ini, Cang, waktu saya di Cimahi itu kan berarti kan suami di Jakarta. Jadi kita kan seminggu sekali ketemunya gitu Ya, kan. ketemu Ibu ya. Ternyata nggak enak. Nggak enak Bu. Nggak enak, jauh-jauhan gitu. Jadi ya saya mintanya ke Dibalikin deketin ya Bu ya. Iya, mintanya ke yang Maha Kuasa gimana biar bisa deket gitu. Biar bisa sama-sama gitu. Berarti usaha dan berdoa ya Bu ya, dikabulin ya. Betul. Bu Ani, Yuk. waktu dari Cimahi ke Pusdiklat AP itu udah jadi pejabat apa gimana nih? Oh iya, jadi itu promosi sebenarnya. Promosi. Nah itu saya juga ada cerita juga tuh, Cang. Gimana cerita? Jadi gini, Cang. Pas saya dapat undangan waktu itu gitu ya, undangan pelantikan gitu. Ya. Saya belum tahu penempatan saya di mana. Saya cuma berpikir ya mudah-mudahan yang deket yang bisa kumpul sama suami gitu kan ya. Nah, saya tuh waktu itu mikirnya stan gitu kan di Bintaro. Kemudian kalau di Jakarta itu kan ada Setban. Kemudian di Jakarta juga ada bea cukai, ada pajak gitu kan. Ada KNPK, ada PSDM. Saya tuh lupa kalau ada Pusdiklat AP. Jadi bener saya nggak terpikir, jadi saya mempersiapkan diri ya udahlah nanti kalau misalnya di Jakarta mungkin di sini gitu kan, kalau misalnya di luar Jakarta ya saya mempersiapkan diri aja karena saya nggak tahu belum tahu, maksudnya belum tahu penempatannya di mana, baru terima undangan doang gitu, ada pelantikan, nggak terpikir sama sekali ada Pusdiklat AP, lupa. Soalnya memang baru Bu ya Pusdiklat AP Bu ya. Ya, kalau Pusdiklat AP-nya sih bukan baru, cuman ada di lokasi Bogor ini kan belum lama. Belum lama ya. Iya, jadi lupa kalau ada kantor di Bogor. Iya benar. Begitu pelantikan, oh Pusdiklat AP. Ya alhamdulillah. Maksudnya nggak kepikir aja di awal itu nggak masuk di catatan saya. Jauh-jauh banget ya Bu ya dari Jakarta Bu ya. Ya, alhamdulillah. Masih terjangkau. Jangkau 1 jam paling. 1 Betul. jam setengah ya Bu paling lama. Ya. Yang penting bisa pulang pergi aja sih. Yang waktu itu mikirnya bisa pulang pergi, alhamdulillah gitu. Berarti udah jadi pelantikan pejabat ya naik promosi ya? Saya waktu sebagai Kasubdit tenaga pengajar. Tenaga pengajar. Iya, jadi ngurusin wijak suara. Iya. Berarti penyelenggara Ibu ya, penyelenggaraannya. Keren Bang dong. Keren Bang ya? Iya. Udah diganti Bu? Udah digantiin, jangan ngikutin sih. Kemarin penyelenggaraan itu. Keren Bang, jangan keren Bang. Iya. Berat tuh kalau keren Bang. Ngurusin WI ya, ngurusin acara-acara ya Bu. Ya bikin program, iya bikin program, bikin kurikulum. Nah saya yang urusan WI-nya, gitu. Oke istirahat dulu, ajan Bray, ajan Bray. Lanjut, Bu. Tadi kan udah di Lembang udah tuh ya. Terus pindah ke Epalap sih masih di Pusdiklat AP juga. Pusdiklat AP juga. Iya. Kerjanya apa tuh Bu? Kerjaannya ya mengevaluasi. Mengevaluasi. Iya, jadi evaluasi tatap muka. Selesai diklat, saya bagian mengevaluasi, ketemu sama peserta karena kan masih klasikal waktu itu, gitu kan. Ada keluhan-keluhan apa kita catat. Ya. Tapi nggak cuman di akhir diklat sih, kalau yang saya lakukan waktu itu setiap hari ada apel pagi. Jadi setiap kali ada keluhan itu yang bisa ditindaklanjuti ya langsung ditindaklanjuti. Ada buku itu. 82 nih ya. Ada buku yang
Jadi kalau ada keluhan, peserta nulis di buku itu, misalnya kamar berapa, keluhannya apa, misalnya kerannya rusak atau apa gitu, Iya. atau mati lampu atau apa, itu ada semua catatannya. Oh, Jadi soal makanan ada juga bu keluhannya. ada semua itu bisa dikeluhkan di situ juga Dievaluasi gitu. gitu ya. Nah, nanti di akhir pelatihan juga ada evaluasi tatap muka gitu. Dari evaluasi kemana bu? Dari evaluasi mutasi saya ke Setban. Mutasi ke Setban. Iya, ke Di bidang apa itu bu? subbak perbendaharaan di bagian Oh keuangan. di keuangan berarti ya. Iya, itu betul. Berarti anak buah Pak Marihat ya bu? Belum, masih Pak Bambang Juli, Pak kabak Bambang. keuangannya. Nah, setahun saya di Setban, di Kasubag Perbendaraan, saya lanjut kuliah S2. Itu. S2. Iya. Yang S1 kan belum bu? Kan udah D4 tadi. D4 sama S1 ya? Sama, Oh, disetarakan. Oh iya benar. Nah, cuman ternyata perjalanan saya tidak semulus yang saya bayangkan kuliah itu. Jadi kan gini, Cang, cerita ya, Cang Iya, ya. boleh dong. Emang mesti cerita nih. Pas saya daftar S2 itu, ternyata boleh sebut merek nggak nih kuliahnya? Boleh bu buat ini iklan. Saya di IPB. Jadi IPB. iya, Bogor Bogor juga. juga. Oh, ya. Kayaknya adem gitu ya. Jadi saya pilih IPB. IPB Bogor ya. Nah, pas saya daftar itu ikut beasiswa STAR BPKP. Dan setahu saya dan seingat saya itu angkatan terakhir saya BPKP itu membuka beasiswa STAR itu. Setelah itu nggak ada lagi, setahu saya ya. Kok bisa BPKP bu ya? Ya karena kirain dari BPPK gitu di S2-in dah. enggak, jadi ada tawaran beasiswa dari BPKP, STAR BPKP iya. gitu kan. Nah, khusus untuk pengelola keuangan. Nah, jadi ternyata ada hikmahnya, Cang. Saya pindah ke Setban di bagian keuangan. Iya. Pas ada penawaran beasiswa khusus pengelola keuangan. Ya, rezeki ya itu namanya ya. Pas usia saya juga udah sebenarnya udah mentok itu, maksudnya batas usia saya kalau udah lewat dari tahun itu barangkali kesempatan beasiswa udah nggak ada lagi. Hilang ya bu ya. Iya, tapi tetap berjuang ya. Ini bukan berarti diberi kemudahan begitu saja. Saya sama juga tetap ikut ujian juga gitu. Nah, ternyata begitu saya masuk udah pengumuman nih diterima gitu kan di IPB. Begitu masuk ke IPB-nya itu lagi masa transisi di IPB dari yang tadinya magister profesi menjadi magister sains. Khusus untuk yang D4 ini tidak bisa otomatis. Harus ada penyetaraan. Nah, kebijakannya saat itu yang dari D4 itu harus ikut kuliah lagi, Cang. S1, penyetaraan S1. Oh iya. Jadi ceritanya saya saat itu ya kuliah S2 sama kuliah S1. Ulang yang S1 ya, terusin ya. Iya, karena harus penyetaraan itu. Iya. Jadi prosesnya bersamaan. Begitupun juga saya juga harus menulis skripsi. Bersamaan juga saat itu menulis tesis gitu. Skripsi selesai, lanjut tesis. Jadi double saya kuliahnya, Cang, S1 dan S2. Bu, ngomong-ngomong tesis itu apa sih, Bu? Tesis itu ya. Saya nggak tahu nih, Bu ya. Biasa si Bra yang nanya, Bu. Tesis itu apa? Iya. Tesis ya karya ilmiah sih. Oh, karya ilmiah, Bu ya. Cang, iya. Skripsi sama kayak gitu. skripsi sebenarnya, iya. Gitu, Cang. Saya juga nggak tahu, Bu, tesis itu apaan ya. Ya bedanya kalau skripsi itu untuk sarjana S1 gitu ya. Tapi sama-sama di Bogor juga Bu, di IPB itu. Iya, di IPB. Berarti gelarnya 2 dong. S1 sama S2 gitu. Ya, khusus yang S1 ini karena sifatnya penyetaraan gitu ya. Jadi ya untuk syaratnya aja syarat Bu, aja supaya bisa S2 gitu. Jadi nggak ngejar gelarnya sih, gitu. Tetap S2-nya Bu ya, satu ya. Tetap. Bu selesai kuliah S2 tuh Bu langsung
ditempatin di mana? Apa tetap yang lama? Ya, saya selesai kuliah itu masih di bagian keuangan sih. Di keuangan ya tetap Iya, ya. Di Setban ya. di Setban. Dan hampir 2 tahun lah ya saya di Setban. Itu masih sebagai pelaksana. Selesai kuliah kan statusnya masih pelaksana Masih gitu kan. pelaksana lagi ya. Ya, terus 2 tahun, tahun 2020 Juni saya dipromosikan kembali ke Pusdikat AP. Kasubag Perencanaan dan Keuangan Pusdikat AP. Itu, Cang. Berarti panjang juga Bu perjalanannya Bu ya. Ya, alhamdulillah dikasih Iya. jalan yang Iya. panjang. Rezeki kan? Rezeki ya. Tidak Iya, sana, dikasih usia. tidak sini Bu ya. Iya. Bu Anik, Yuk. sekarang kan di Pusdikat AP nih, Mm-mm. di bagian perencanaan dan keuangan. Subbag Perencanaan Keuangan, bener. Di Subag perencanaan dan Iya. keuangan. Bagian TU. Bagian TU ya Bu ya. Betul. Itu kerjaannya ngapain aja tuh Bu? Kirain ngapain ya? Ya itu juga yang saya pikirkan di awal waktu terima kabar kalau saya jadi Kasubag Perencanaan Keuangan tuh yang saya pikirkan saya ngapain ya Ngapainnya gitu kan. kerjanya ya gitu ya. Itu sebelum pelantikan saya nanya-nanya dulu tuh ke teman saya Yang udah menjalani sebagai iya. Kasubag Perencanaan Keuangan. Apa aja pekerjaannya, saya catat itu, Cang. Iya, iya. Oh, pekerjaannya kayak gitu kan. Supaya saya nggak kaget. Iya, Jadi betul. masuk ke tempat baru, pekerjaan baru setidaknya Udah tahu Ibu sudah dikit ada ya. Udah ada gambaran ya. udah ada bekal lah ya Ah. gitu. Jadi biar nggak malu-maluin, Iya Cang. betul. Ya pasti urusannya tidak jauh-jauh dari keuangan ya, Iya, betul. ngurusi anggaran. Oh, Ada nggak nih anggarannya untuk kegiatan yang mau dilaksanakan di Pusdiklat itu kan? Kalau ternyata ada kegiatan-kegiatan yang baru misalnya atau sifatnya mandatori atau apapun belum tercover anggarannya, ya tugas saya revisi. revisi Bu ya. Ya direvisikan dulu, selesai revisi, baru kegiatan itu bisa Dipindahin. dilakukan. Nah, Kemudian ngecek ini, Cang, anggaran kita itu sampai akhir tahun cukup apa enggak sih? Kalau misalnya kurang. ada sisa gitu, Oh. misalnya kan, mau diapain? Nah itu tugas saya juga untuk melihat seperti itu. Kalau misalnya ternyata ada sisa, mau dioptimalisasi, Nah, itu kan harus revisi lagi Bu ya. ya. Nah, itu tugas saya melaporkan hal-hal yang semacam itulah ke atasan gitu Iya. ya. Nanti keputusan pimpinan mau ada kebijakan apa ya saya mengikuti seperti itu, Cang. Yang penting kegiatannya bisa jalan dan anggarannya tersedia. Ada, ya, Itu tersedia, aja ya. memastikan itu, Iya Cang. betul Bu. Itu. Pekerjaan yang paling berkesan di bidang Cankyu apa ini Bu? Yang paling berkesan, Iya. semuanya berkesan sih sebenarnya, Cang. Oh yang paling berat. Yang berat apa ya? Ya jadi gini, Oh, iya. awal-awal saya masuk itu saya kan masih belajar ya. Ah, Juni sampai Desember itu ya saya harus belajar, tapi harus belajar cepat sih. Jadi apa sih yang bisa saya lakukan gitu ya dari tugas saya ini yang memang itu dibutuhkan oleh pimpinan gitu ya dan dibutuhkan oleh organisasi itu yang saya pikirkan kan kayak gitu tuh. iya. Nah disitulah saya belajar. Kemudian di awal tahun artinya saya memulai kan dari awal gitu ya. Saya di awal-awal tahun itu sudah sempat melihat kemungkinan anggaran Pusdiklat AP ini ada sisa. Kenapa? Karena
di anggaran 2021 itu Oh. masih ada anggaran untuk penyelenggaraan Diklat. klasikal, Oh, klasikal, ya. diklat Ah, klasikal. klasikal. Nah, saya melihat, wah ini ada potensi sisa nih, gitu kan. Nah, di awal tahun itu saya dengan teman-teman di Subbag Perencanaan Keuangan itu mencoba membedah DIPA, membedah anggaran kita, gitu Iya. kan. Sampai akhir tahun nanti, kira-kira mana yang kemungkinan akan menjadi sisa. Ternyata lumayan Besar, banyak ya, Bu? gitu kan, Oh. karena memang ada anggaran untuk klasikal terutama gitu kan. Nah, saya sampaikan ke atasan, Iya. ini kemungkinan ada sisa nih, mau diapakan? Kalau bisa dari awal dong gitu kan, kita Iya. pikirkan, jangan nunggu akhir tahun baru, mau ada sisa mau buat apa, udah nggak bisa buat apa-apa. Nah, di awal tahun itu kita sudah mencoba untuk membedah DIPA itu. Itu yang paling berkesan di saya bisa melihat kemungkinan sisa di awal tahun. Jadi sudah bisa siap-siap, Cang, mau Iya, diapain gitu. Bu Ani, dari tadi kan Bu Ani ngomongnya laporan atasan. Mm-mm. Emang atasannya siapa, Bu? Namanya Pak Iqbal Sunardi. Iqbal Sunardi ya. Oh Iya. iya. Berarti atasan saya juga tuh, Bu. Oh, iya. kirain bukan atasan Cang juga. Atasan saya tuh, Bu. Bu Ani. Yuk. Pesan dan kesan untuk Bincang Mania apa nih? Para bincang mania gitu ya. Karena dari tadi kita ngomongnya kok ngomong kerja terus ya. Iya ya. Ini yang saya rasakan aja deh ya. Saya bukan apa-apa. Jadi sebelum melakukan sebuah pekerjaan itu, biasakan untuk mencari tahu dulu gitu ya tentang pekerjaan itu gitu ya. Oh, Supaya kita menjadi lebih siap gitu. ya. Even itu adalah pekerjaan yang baru sama sekali, yang belum pernah sebelumnya, ya harus cari tahu gitu kan. Kita bersiap-siap untuk mengerjakan pekerjaan yang baru itu gitu ya. Betul. Nah, kemudian jangan lupa niatkan semuanya itu sesuai, kalau saya ya sesuai dengan keyakinan saya, ya saya ingin semua yang saya kerjakan itu saya niatkan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Amin, Jadi ya. mudah-mudahan niat ini menjadi bagian dari niat ibadah juga gitu ya. Gitu. Jadi dalam bekerja itu juga supaya menjadi lebih tenang gitu ya. Ya. Syukur-syukur kita juga merasakan passion-nya ada di situ gitu ya, cocok dengan pekerjaan itu, sehingga ada ide-ide yang bagus juga yang bisa kita berikan untuk organisasi gitu. Yang mudah-mudahan juga bermanfaat. Itu aja lah. Amin. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat loh ya. Closing. Demikian bincang singkat kita dengan Bu Ani Juniastuti, Kasubag Perencanaan dan Keuangan. Nantikan episode berikutnya. Jangan lupa subscribe sama like ya. Udah pegel nih bikin videonya. Jaga terus protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ani. Makasih. Opening lah. Kemarin bukan Bu Ani ya? Masa nanyain kemarin bukan saya. Oh, Bu Nopi kemarin ya?